Selamat malam, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita semua bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama bergabung dalam ibadah kul malam hari ini. Kita bersama-sama memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa malam hari ini kita akan terima berkat berlimpah-limpah daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih setia rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Amin.
bernyanyi bagimu Tuhan. Sampai selama-lamanya hanya Engkau yang ditinggikan. Haleluya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, anugerah-Mu sungguh mempesona kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Mari sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
pesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya, kami bersyukur sebab kasih-Mu bagi kami sungguh besar. Anugerah-Mu yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Yesus, di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah, bersyukur. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Anugerahnya sungguh nyata, perbuatannya besar. Kau ajaib Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu kami bersyukur, hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari kami melihat kebesaran-Mu. Oh, Bapa yang baik. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala
bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami akan menyiapkan hati kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Mari bersama katakan amin. Shalom, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini. Bapak, terima kasih buat waktu ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah secara online di dalam kul kami malam hari ini. Mari Roh Kudus pimpin kami, urapi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan lewat pesan firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat pesan ini, lewat firman Tuhan malam ini, kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan. Bahkan kami akan mendapatkan jawaban demi jawaban yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu di dalam keterbatasan hamba-Mu. Hamba dapat menyampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Malam hari ini bersama-sama kembali kita berjumpa di dalam kul online GBI Rayon 17 Lampung. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang diberkati Tuhan, dan kita siap menerima berkat firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita bulan ini yang diberikan oleh Bapak Gembala Rayon adalah Going Deeper in Grace. Sebelum menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, saya akan menaikkan sebuah pujian untuk Tuhan Yesus. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur. Berjejakan anugerah tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur. Berjejakan anugerah tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ada begitu banyak tokoh Alkitab yang mendapatkan anugerah atau kasih karunia yang daripada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab menulis bahwa Nuh mendapatkan anugerah atau kasih karunia di mata Tuhan. Apa itu grace? Saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana kepada Bapak Ibu Saudara. Grace diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata anugerah atau kasih karunia. Sedangkan dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani, kata grace atau anugerah ditulis dengan kata ken atau charis dalam bahasa Yunani. Yang artinya begini, perbuatan atau pemberian
dari seorang atasan kepada bawahannya yang sebenarnya bawahannya itu tidak layak atau tidak pantas untuk menerimanya. Jadi anugerah atau kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia. Padahal manusia itu nggak layak atau nggak pantas untuk menerima pemberian itu. Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling jelas adalah ketika Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa saya dan saudara dengan mati di atas kayu salib. Padahal manusialah yang seharusnya mati karena dosa dan pelanggaran mereka, pelanggaran kita. Jadi karena dosa-dosa, manusia atau kita itu enggak layak, enggak pantas menerima keselamatan itu. Tetapi Yesus memberikan nyawanya ganti saya dan ganti saudara. Itu adalah anugerah terbesar. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar sedikit lebih dalam tentang apa itu anugerah. Ada banyak orang menyamakan anugerah atau kasih karunia itu dengan belas kasihan. Padahal kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Anugerah atau kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang sebenarnya pemberian itu tidak perlu diberikan karena manusia tidak pantas untuk menerimanya. Sedangkan belas kasihan atau mercy adalah tindakan Allah yang tidak memberikan kepada kita apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya kita terima, yaitu penghakiman dan hukuman karena kita manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Tuhan itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah kasih karunia, dan yang kedua adalah belas kasihan. Contohnya begini, jika ada seorang pemuda yang membunuh anak seorang bapak. Kemudian bapak tadi membiarkan pemuda itu dihukum karena perbuatannya. Itu namanya keadilan. Tetapi jika si bapak tadi mengampuni pemuda itu untuk tidak dihukum, ini namanya belas kasihan. Jadi si pemuda ini tidak menerima hukuman yang seharusnya dia terima karena perbuatan jahatnya. Tetapi yang ketiga, jika si bapak tadi bukan hanya mengampuni perbuatan si pemuda itu sehingga pemuda itu tidak jadi dihukum, tetapi bapak ini membawa pulang ke rumahnya si pemuda ini, bahkan dia mengadopsi untuk menjadi anaknya. Itu namanya anugerah atau kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang dilakukan oleh Tuhan buat hidup saya dan hidup saudara? Yesus anaknya yang tunggal, dia rela mati karena dosa-dosa kita. Dia rela dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kita, yang seharusnya kita yang menerimanya. Tetapi kita dibebaskan, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak kesayangannya. Itu adalah anugerah. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Mari kita baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22.
Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan bahwa Nuh melakukan semua perintah Tuhan dengan tepat. Ini berarti Nuh memiliki ketaatan total kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera pada waktu itu. Meskipun pada waktu itu Nuh gak ngerti apa yang dimaksud dengan Tuhan. Tetapi toh Nuh tetap melakukannya tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu artinya yang pertama, Nuh memiliki ketaatan penuh. Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu gak mudah bagi Nuh untuk membangun bahtera pada saat itu. Tentu banyak masalah, tentu banyak kendala, tentu banyak persoalan yang timbul ketika Nuh membangun bahtera itu. Tetapi kita bisa melihat Nuh tetap konsisten dengan ketaatannya. Nuh tetap membangun bahtera seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan sampai akhirnya bahtera itu selesai dibuat oleh Nuh. Dan ketika bahtera itu selesai dibuat, maka Nuh mendapatkan perlindungan Tuhan. Dia terbebas, dia terlepas dari air bah yang saat itu memenuhi bumi. Bapak Ibu Saudara, dari cerita Nuh ini kita sama-sama belajar apa yang namanya ketaatan. Bahwa ketaatan itu perlu dilakukan secara konsisten. Bahwa ketaatan itu perlu dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, sampai kita menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan buat hidup saya dan hidup saudara. Memang benar, ketika kita melakukan ketaatan itu ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita melakukan ketaatan itu butuh yang namanya pengorbanan. Butuh yang namanya penyangkalan diri. Saya percaya itu gak mudah. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus melakukannya, di balik ketaatan itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita, orang-orang yang taat seperti Nuh. Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah kita mengambil sebuah komitmen, mengambil satu komitmen saat Tuhan memerintahkan kepada kita. Saat Tuhan mau menginginkan apa yang kita lakukan buat Tuhan, maka kita akan memiliki ketaatan penuh untuk melakukannya. Karena apa? Karena buah dari ketaatan itu adalah sesuatu yang baik. Setiap perintah Tuhan itu baik dan harus dilakukan. Gak pernah sekalipun Tuhan itu memerintahkan kepada kita itu sesuatu yang gak ada tujuannya. Pasti yang Tuhan perintahkan kepada kita itu ada kebaikannya buat hidup saya dan hidup saudara. Oleh sebab itu kita hanya perlu taat. Kita hanya perlu melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya buat hidup saya dan hidup saudara. Oleh sebab itu biarlah sekecil apapun yang Tuhan perintahkan, kita mau melakukannya dengan taat dan setia. Yang kedua, mari kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa.
Tuhan katakan kepada Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah. Saudara perlu mengerti, pada zaman Nuh, pada waktu itu belum pernah terjadi hujan. Belum pernah terjadi banjir. Apalagi air bah. Nuh belum pernah ngelihat semua itu. Tetapi Nuh tetap percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Sebab apa? Sebab Nuh hidup di dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun Nuh belum pernah melihat tanda-tanda hujan. Namun Nuh tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukannya. Nuh tetap percaya meskipun Nuh belum melihat. Ini artinya apa? Yang kedua, Nuh memiliki iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara, ini juga yang terjadi kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki banyak anak, banyak keturunan. Bahkan Abraham dijanjikan untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa. Namun sesungguhnya janji Tuhan ini bertolak belakang dengan apa yang sedang Abraham alami pada saat itu. Pada saat itu istrinya Sarah adalah seorang yang mandul. Lagi pula Sarah sudah sangat tua pada waktu itu. Dan secara manusia nggak mungkin bagi Sarah untuk dapat memiliki keturunan. Makanya di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi Abraham untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena faktanya nggak demikian. Bahkan kitab Kejadian menulis bahwa waktu itu Sarah sudah mati haid. Dia sudah menopause. Secara manusia, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu mustahil. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, dia tidak ragu. Dia tetap yakin akan janji Tuhan. Bahkan Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Alkitab tulis demikian, imannya semakin diperkuat. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita mulai meragukan akan janji Tuhan. Kita merasa, kok persoalan aku gak selesai-selesai Tuhan. Kita merasa, kok penyakit aku gak disembuh-sembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kita merasa, kok rasanya Tuhan itu jauh dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, faktanya mungkin masalah itu masih ada. Faktanya pergumulan itu masih ada. Faktanya sakit penyakit itu masih kita rasakan sampai hari ini. Tetapi mau gak kita belajar seperti apa yang Nuh dan Abraham lakukan? Meskipun rasanya semua udah gak bisa lagi. Meskipun rasanya kita sudah gak bisa ditolong lagi. Meskipun rasanya kita sudah gak bisa keluar lagi dari masalah kita. Tetapi mau gak kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Bahwa Tuhan masih sanggup menolong saya dan menolong saudara. Dan kita terus mempunyai iman kepada Tuhan. Itu yang namanya iman yang teguh. Saya berdoa buat setiap anggota KUL yang ada, yang sedang mengikuti online
hari ini. Supaya kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Supaya kita tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Iman yang gak bimbang. Iman yang gak ragu. Dan kita percaya bahwa Tuhan masih sanggup menolong kita. Amin. Yang ketiga, mari kita baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Yang ketiga, Nuh memiliki kesetiaan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gak? Nuh itu membutuhkan waktu kurang lebih 120 tahun untuk membangun bahtera. Dan Nuh melakukan semuanya itu dengan tekun. Bapak Ibu Saudara, 120 tahun itu bukan waktu yang singkat. 120 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tetapi Nuh tetap melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita harus memiliki kesabaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan akan membuat segala sesuatu tepat waktunya, seperti waktunya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sabar. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan melakukan itu tepat pada waktunya Tuhan dan indah pada waktunya. Alkitab mencatat. Ketika berada di dalam bahtera pun, Nuh itu gak mengetahui kapan air bah itu akan surut. Namun Nuh tetap setia dan terus berharap kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membuat air bah itu menjadi surut. Dan Nuh beserta keluarganya, beserta seluruh isi yang ada di dalam bahtera itu keluar dari dalam bahtera. Dan Alkitab mencatat Tuhan memberikan pelangi sebagai satu tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Begitu juga dengan saya dan saudara. Mungkin kita bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan saya harus ada di dalam persoalan ini? Mungkin kita akan bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus menanggung segala sesuatu ini? Mungkin saudara juga ada yang bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus menanggung sakit penyakit ini? Seringkali kita nggak tahu kapan Tuhan akan lakukan itu. Tetapi malam hari ini kita belajar dari seorang Nuh. Nuh tetap percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidupnya. Dan itu Tuhan lakukan. Bahkan Tuhan memberikan pelangi sebagai satu tanda, sebagai satu janji kepada Nuh. Dan saya percaya itu juga yang akan dilakukan Tuhan bagi setiap kita. Masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, itu akan dilalukan oleh Tuhan dari dalam hidup saya dan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar 3 hal yang dilakukan oleh Nuh. Bagaimana dia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Yang pertama, Nuh memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Yang kedua, Nuh memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Nuh
memiliki kesetiaan. Saya percaya ketika ketiga hal ini saya dan saudara lakukan, maka Tuhan juga akan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan juga akan memberikan anugerah-Nya buat hidup saya dan hidup saudara. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian tadi. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Bapa, aku berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah KUL online hari ini. Biar ada anugerah, biar ada belas kasihan Tuhan, biar ada kasih Tuhan turun atas mereka malam hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bahkan ajar kepada setiap kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melakukan semua ini, maka kami akan terus mendapatkan anugerah demi anugerah. Kami akan terus mendapatkan kasih karunia yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara men-scan QRIS atau mentransfer ke rekening-rekening bank yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Saya percaya pemberian Bapak Ibu Saudara hari ini itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah KUL online kita malam hari ini. Mari sama-sama saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan menutupnya dengan doa. Bapa, aku bersyukur malam hari ini kalau umat-umat-Mu sudah memberi. Kami percaya Tuhan akan memberkati pemberian umat-umat-Mu. Dan apa yang mereka tabur malam hari ini semuanya untuk memperluas kerajaan sorga. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah KUL, kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan, hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.